Shalom, selamat malam sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan dan senang sekali malam ini Tuhan mempertemukan kita melalui renungan malam Rema. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pada Roma pasal 10 ayat 17 tertulis, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Ayat inilah yang merupakan salah satu alasan terbesar Rema untuk mengajak sahabat agar selalu bersama, belajar, serta merenungkan kasih dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Marilah kita perbesar kapasitas iman kita dengan terus belajar akan kehendak Tuhan dan melakukannya dalam sisa hidup yang masih dianugerahkan bagi kita. Baik sahabat, mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik dan setia, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kehidupan ini. Kami ada dan hidup karena kasih-Mu, dan oleh kasih-Mu itu juga kami memperoleh jaminan hidup kekal. Namun, dalam menjalani hidup ini, kami seringkali gagal karena lebih menuruti kedagingan. Ampunilah kami ya Bapa, tuntunlah kami agar senantiasa hidup dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar melalui hari-hari hidup yang masih Engkau karuniakan bagi kami senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu. Berkatilah semua sahabat Rema dimanapun berada. Biarlah saat ini kami dilingkupi oleh hadirat-Mu dan kuasa Roh Kudus mengalir atas setiap kami, sehingga kami sanggup untuk melakukan kehendak firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ayat Alkitab yang menjadi pedoman dalam Rema saat ini terbaca dari Injil Lukas pasal 12 ayat 1 yang tertulis demikian. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-murid-Nya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, ragi adalah mikroorganisme alami yang biasanya berasal dari sejenis jamur yang digunakan dalam pembuatan roti, bir, dan minuman beralkohol lainnya. Ragi akan mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida dan membuat adonan mengembang serta memberi tekstur yang lembut dan berpori. Ragi juga digunakan dalam pembuatan makanan fermentasi seperti kimchi dan yogurt. Melalui ayat perenungan saat ini, ragi orang Farisi adalah metafora untuk kemunafikan. Yesus menggunakan ragi sebagai simbol karena ragi sedikit demi sedikit dapat mengubah seluruh adonan. Begitu juga dengan kemunafikan yang dapat secara perlahan menggerogoti iman dan integritas seseorang. Orang Farisi dikenal karena penampilan keagamaan mereka yang taat, tetapi di dalam hatinya tersimpan rapi kesombongan, egoisme, dan kekejaman. Mereka tampak saleh dari luar, namun hati mereka jauh dari Tuhan. Fokus mereka adalah pada ritual keagamaan dan mencari validasi dari orang-orang daripada ketaatan sejati kepada Tuhan. Legalisme dan kebenaran diri mereka menyebar seperti ragi, merusak hati dan menjauhkan orang dari kasih karunia Allah. Untuk itulah Yesus memperingatkan murid-murid-Nya untuk berhati-hati terhadap kemunafikan karena dapat merusak iman dan membuat murid-murid kehilangan kasih karunia Allah. Yang Yesus inginkan agar para murid-murid-Nya harus hidup tulus dan jujur di hadapan Allah dan juga sesama. Sahabat Rema terkasih, kemunafikan dapat berakar di hati kita sendiri ketika kita lebih berfokus
pada penampilan luar daripada iman yang sejati. Kemunafikan terjadi ketika tindakan kita bertentangan dengan perkataan kita. Kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi memperlakukan sesama dengan menghakimi dan bukannya dengan kasih karunia. Kita mengaku bahwa kita akan mengikut Kristus bahkan sampai akhir hidup di dunia ini. Namun cara dan sikap hidup kita mengingkari Dia. Seorang penginjil dan penulis Kristen asal Inggris yang bernama Leonard Ravenhill yang hidup antara tahun 1907 hingga 1994 pernah berkata bahwa banyak orang pergi ke gereja tidak untuk bertemu Tuhan, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka religius. Tuhan tidak tertipu, tetapi mereka menipu diri sendiri. Dari pernyataan Ravenhill ini dapat disimpulkan bahwa kemunafikan sangat berpotensi besar untuk merusak kesaksian hidup kita. Itulah mengapa Yesus sangat menentang akan hal itu. Melalui perenungan ini, marilah kita renungkan akan panggilan hidup kita. Apakah kita berusaha untuk menyenangkan diri dan memuaskan keinginan diri sendiri dan orang lain daripada Tuhan? Apakah kita lebih suka mendapat pengakuan bahwa kita yang terbaik dengan menghakimi orang lain sambil memaafkan kesalahan kita sendiri? Apakah kita dengan cepat menunjukkan dosa orang lain tetapi lambat sadar dan berpura-pura tidak tahu dengan kesalahan kita sendiri? Sahabat, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketulusan dan integritas. Daripada berfokus pada bagaimana kita terlihat spektakuler di mata manusia, lebih baik dan lebih penting adalah bagaimana kita menata hati dan hidup ini agar berkenan di mata Tuhan. Karena iman yang sejati bukanlah berpura-pura menjadi sempurna, tetapi berjalan dengan rendah hati, bertobat ketika kita gagal dan menghidupkan karakter Kristus dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita hidup dalam kasih karunia tanpa menghakimi orang lain dengan kasar. Berikanlah belas kasihan dan kasih yang sama yang telah diberikan Yesus kepada kita, karena sesungguhnya kita semua hanyalah pendosa-pendosa yang tidak layak, tetapi karena kasih Yesus yang berbelas kasihan kepada kitalah yang membuat kita layak menghampiri tahta kasih karunia Allah. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa di sorga, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mengaku bahwa seringkali kata dan tindakan kami tidak sejalan. Kami menyesal, ampunilah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk hidup jujur dan tulus di hadapan-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk mengabaikan keegoisan kami. Berikanlah kami hikmat-Mu agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan berikanlah kami kemampuan untuk melihat kelemahan dan dosa dalam diri kami sendiri dan bertobat untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang melimpah. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, ketika kita munafik dan tidak melakukan kehendak Tuhan, maka ketika itu juga kita menyalibkan Yesus. Karena ketika kita munafik dan tidak melakukan kehendak Tuhan, maka ketika itu juga kita adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu otak dari penyaliban Yesus. Rema berterima kasih atas kesetiaan sahabat bersama Rema. Silakan berbagi dan menjadi berkat jika sahabat diberkati dengan video Rema ini. Masih ada banyak video Rema lainnya yang bisa diklik dan dilihat serta dibagikan pada channel YouTube ini. Sahabat bisa mendukung Rema dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk memotivasi Rema membuat video-video renungan lainnya. Juga agar sahabat selalu mendapat pemberitahuan saat Rema mengupload video yang baru. Atas kasih dan perkenanan Tuhan,
Kita pasti akan kembali bersama pada video Rema berikutnya. Akhir kata, sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat. Kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna selalu ada bagi kita hingga kesudahan zaman. Salam.